Pencemaran tanah oleh hidrokarbon terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu penyebab utama pencemaran hidrokarbon dalam tanah berasal dari aktivitas penambangan minyak bumi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Barakwan tahun 2017 di pertambangan minyak bumi Rakyat Wonocolo, Bojonegoro, menyebutkan bahwa tanah yang berada di area pertambangan memiliki konsentrasi total petroleum hidrokarbon atau TPH melebihi baku mutu yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003, yaitu sebesar kurang dari 1%. Konsentrasi hidrokarbon yang tinggi dapat bersifat toksik dan karsinogenik bagi makhluk hidup. Salah satu cara menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan bioremediasi. Percobaan membiarkan bakteri. 1. Memindahkan biakan bakteri yang berumur 1x24 jam ke media cair NB. 2. Memindahkan media NB tersebut di shaker dengan kecepatan 150 rpm. 3. Menuangkan media NB ke tabung centrifuge masing-masing berisi 50 ml. 4. Menggunakan alat centrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. 5. Memisahkan supernatan bakteri yang telah disentrifuge dari media NB. 6. Mencuci pelet bakteri dengan reagen NaCl steril. 7. Membaca nilai OD dari bakteri tersebut menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 6000. 8. Menimbang tanah untuk 15 reaktor dengan berat masing-masing 50 gram. 9. Menimbangkan suspens bakteri ke dalam reaktor sebanyak 5%. Dan yang terakhir, menambahkan pupuk pada reaktor dengan perbandingan 100:5:1. Setelah proses bioremediasi, konsentrasi hidrokarbon diuji menggunakan GCMS. Pendegradasian TPH sebesar 330.559,05 mg per kilogram menggunakan bioremediasi dengan penambahan bakteri Pseudomonas putih dan Pseudomonas fluorescens dengan perbandingan CNP 100:5:1 menjadi 193.651,14 mg per kilogram atau sebesar 41,42%. Faktor yang dapat mempengaruhi bioremediasi tanah tercemar berasal dari lingkungan, yaitu kelembapan, pH, suhu, nutrisi, dan mikroba indigenous. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa penambahan nutrisi dan mikroba berkontribusi terhadap peningkatan degradasi hidrokarbon. Identifikasi mikroba indigenous perlu dilakukan untuk bioaugmentasi sebagai isolat potensial pendegradasi minyak, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel tanah di 3 titik yang berbeda pada lokasi wisata minyak Gunung Wonocolo, Bojonegoro, untuk mengetahui sifat fisik kimia tanah yang diambil meliputi pH, suhu, dan kadar air. Pada penelitian tahap ini, diharapkan dapat mengetahui mikroorganisme indigenous yang berpotensi mendegradasi minyak. Identifikasi bakteri pendegradasi TPH dilakukan dengan cara 1. Ekstraksi DNA, preparasi sequencing library, dan 16S amplicon sequencing. 2. Analisa kelimpahan gen pendegradasi hidrokarbon dengan RT-PCR. DNA hasil ekstraksi digunakan sebagai template untuk melakukan RT-PCR dengan primer spesifik. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, bakteri tanah yang teridentifikasi sebesar 1.113 spesies. Terdapat 10 individu yang dominan, salah satunya adalah Immundisolibacter cerniglia yang merupakan bakteri pendegradasi PAH. Hasil identifikasi bakteri awal setelah dilakukan soil washing terhadap 10 spesies terbanyak, termasuk di dalamnya terdapat 2 spesies yang mengindikasikan bahwa PAH masih terdapat di dalam tanah yang sudah dilakukan pencucian. Sampel tanah yang telah dilakukan remediasi dengan soil washing kemudian dilanjutkan dengan bioremediasi. Hasil identifikasi bakteri pada gambar berikut menunjukkan spesies yang dominan adalah Pseudomonas. Spesies bakteri yang ditemukan pada sampel tanah setelah proses bioremediasi berbeda dengan sepsis bakteri pada awal sampel tanah dan setelah dilakukan soil washing yang menunjukkan kandungan PAH dalam tanah telah tersisihkan. Untuk mendukung penelitian bioremediasi, dibutuhkan alat soil washing yang memiliki mobilitas dan efektivitas yang tinggi sehingga dapat memudahkan pengoperasian dan peningkatan efisiensi pengolahan tanah secara in situ sebelum diaplikasikan bioremediasi. Alat soil washing ini mempunyai kapasitas 180 liter dengan diameter reaktor 50 cm dan panjang 100 cm.
Di dalam reaktor, terdapat 4 kulit memanjang yang berfungsi untuk mengoptimalkan pengadukan di dalam reaktor. Soil washing akan dilakukan dengan cara mencampurkan tanah yang terlebih dahulu sudah diberi pencemar minyak bumi berupa minyak solar dan pelumas kendaraan bermotor atau oli. Sampel tanah tersebut kemudian dicampur dengan Twin 80. Twin 80 adalah surfaktan non-ionik yang bersifat biodegradable. Menurut Harlena dan kawan-kawan, surfaktan non-ionik adalah bahan esensial yang tidak beracun dengan konsentrasi ambang batas lebih dari 100 gram per kilogram. Surfaktan akan divariasi berdasarkan rasio campuran tanah dengan surfaktan dan konsentrasi penambahan surfaktan. Tindakan pencucian juga akan dilakukan pengulangan untuk mengetahui tingkat efektivitas surfaktan dalam menurunkan kadar TPH pada tanah. Hasil dari soil washing menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar TPH di tanah dan proses ini akan mempercepat proses bioremediasi. Prototipe alat soil washing bersifat mobile atau mudah dipindahkan dan dioperasikan di area pertambangan minyak bumi rakyat Wonocolo, Bojonegoro untuk pre-treatment bioremediasi atau pemulihan tanah tercemar hidrokarbon. Prototipe alat soil washing dibuat berdasarkan desain yang telah digambar dan dihitung pada awal penelitian. Bioremediasi menjadi salah satu solusi untuk memulihkan kembali tanah tercemar. Proses ini sangat dibutuhkan di beberapa daerah yang berpotensi pencemaran minyak bumi. Pusat Penelitian Infrastruktur Lingkungan Berkelanjutan atau ILB memfasilitasi dan mewadahi penelitian terkait dengan bioremediasi.